Halo anak-anak remaja, gimana kabar kalian? Baik, harap kalian dalam kondisi baik ya. Siang ini kita akan belajar tentang ketahuilah apa yang kalian percayai. Itu bisa dibaca di 1 Yohanes 4 ayat 6. Begini firman Tuhan, kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin ya. Tidak jadi soal apa yang akan kalian percayai selama kalian sungguh-sungguh ya. Ada kata-kata yang berbunyi demikian, apa yang kalian percayai tidaklah penting karena semua jalan menuju tempat yang sama. Apakah kalian pernah mendengar kalimat itu? Ya, kalau mendengar kalimat itu jangan mempercayainya. Apa yang kalian percayai itu sangat penting karena akan sangat mempengaruhi keadaan kalian. Nah, kepercayaan kita tidak hanya mempengaruhi cara berpikir kita, tetapi juga mempengaruhi apa yang kita lakukan. Dan kepercayaan kita akan menentukan apakah kita mempunyai hubungan yang hidup dan vital dengan Allah. Ketulusan saja tidak cukup untuk menyelamatkan siapa-siapa. Penting sekali untuk percaya hal yang benar dan sejati. Kita hidup dalam dunia yang kalut, di mana rupa-rupa angin pengajaran meniupkan kerusuhan di mana-mana. Itu bisa dilihat di Efesus 4 ayat 14. Nah, mengetahui bagaimana menyaring ajaran yang salah dari yang benar tidak selalu mudah. Hal ini memerlukan kedewasaan dalam Kristus dan pengetahuan firman Tuhan. Ada beberapa cara untuk menemukan kebenaran Alkitab dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran lawan kesalahan. 1 Yohanes 2 ayat 18, ayat 19, 22 sampai 23. Nah, di sini Rasul Yohanes tahu bagaimana rasanya menentang guru-guru palsu dan ajaran palsu. Yohanes sangat mengasihi saudara-saudara seiman dan menyebut mereka sebagai anak-anak. Ia ingin agar anak-anaknya di dalam Tuhan tumbuh lurus dan tinggi serta tidak menjadi cacat atau terlambat oleh ajaran yang sesat. Ya. Yang kedua, ujilah setiap ajaran.
Nah, dari semua orang Kristen yang dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan seharusnya menjadi yang paling penuh kasih, baik hati, dan menjadi yang paling penuh belas kasih. Kekuatan orang Kristen terdapat dalam kemampuannya untuk mengasihi dan menerima orang lain. Pengujian yang paling penting melibatkan pribadi Yesus Kristus. Beberapa orang berkeliling memberitakan bahwa Yesus Kristus sebenarnya tidak datang sebagai manusia. Guru-guru palsu ini banyak berbicara tentang Yesus, tetapi tidak semuanya benar. Yang ketiga yaitu tinggal di dalam Dia. Nah, orang yang mengabdi kepada kebenaran adalah orang yang diam dan tetap tinggal di dalam Tuhan dan ajaran-ajaran firman. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu adalah nasihat Paulus untuk jemaat yang ada di Kolose. Hidup kekal tidaklah sekedar sebuah pemberian yang dibagikan Tuhan kepada semua orang. Hidup kekal ditemukan dalam hubungan dengan Allah. Allah yang tidak mungkin berdusta telah menjanjikan hidup ini kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, Allah telah menyatakan kebenarannya di dalam pribadi Allah insan, Yesus Kristus. Domba-dombanya mendengarkan suaranya. Allah juga telah memberi kita rohnya untuk mengetahui kesesatan. Marilah berjalan dekat dengan Tuhan Yesus dan kebenarannya. Mungkin saja kalian anak-anak remaja telah mendengar berkali-kali bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat. Tetapi mendengarkan saja tidak cukup. Kalian perlu membuka hati kalian dan menerimanya dalam hidup kalian. Dan kalau bisa, masukkan Yesus dalam hati kalian dan merubah diri kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan di siang hari ini. Engkau sudah mengingatkan kami. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Biarlah Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tutup bungkus, jagai, lindungi kami ya Tuhan. Haleluya. Amin.